para sesepuh dan para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita pada pagi hari ini, Jumat pagi, kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, bertepatan juga dengan di awal 10 hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sang suri tauladan kita yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil hisab, dan mudah-mudahan juga kita termasuk hambanya, umatnya yang mendapatkan jatah daripada syafaatnya beliau nanti. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema syirik dan bahayanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan khususnya para jamaah sekalian. Kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya cuma satu. Disebutkan dalam Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa, istisnanya, pengecualiannya adalah kecuali semata-mata liya'budun, menggunakan lam takkid, adalah benar-benar untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia ini bukan untuk kerja, Pak. Bukan jadi PNS, bukan jadi petani, bukan jadi apapun. Tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini adalah untuk menjadi hambanya yang mengabdi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Dan kita sudah ikrarkan juga dalam satu hari semalam 17 kali kita mengikrarkan diri kita dalam surah Al-Fatihah. Kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya semata-mata kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya semata-mata kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dari sisi uslub bahasa Arab ini menarik, Pak. Harusnya ini menggunakan istilahnya bacaan isim fi'il dulu, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi uslubnya dibalik. Jadi kalimatnya dibalik strukturnya. Kalimatnya iyyaka dulu, hanya kepadamu. Ini penekanan betul-betul stressing bahwa kita menyembah tidak boleh kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dan kita juga memohon pertolongan tidak lain hanya semata-mata kepada Allah. Ini kita ikrarkan 17 kali dalam rakaat salat wajib. Ya, mulai subuh, zuhur, asar sampai isya. Ini belum yang sunnah, belum yang duha, belum yang isyraq dan seterusnya. Oleh karena itu, keutamaan-keutamaan ini tidak ada lain, ini dibawakan oleh seluruh para nabi dan rasul. Dakwah nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mengajarkan kepada tauhid kepada seluruh manusia, mengajak bertauhid kepada seluruh manusia. Bahkan keutamaan-keutamaan yang bertauhid ini disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam." Panggilannya Allah kepada anak-anak Adam. "Ya bena Adam." Wahai anak Adam, "Lau ataitani biqarabil ardi khataya." Seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dengan kesalahan sepenuh bumi. Jadi ini besar apa kecil, Pak? Wah, kalau sebesar Gunung Manggar enggak ada apa-apanya, Pak. Sak meledos-meledosnya Gunung Semeru enggak ada apa-apanya, Pak. Bayangkan, lau ataitani biqarabil ardi khataya. Sepenuh bumi, Pak.
Ini dosanya nggak main-main. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma kemudian laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau menemui aku la tusyriku bi syai'a, yaitu tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ini kalimatnya diperhatikan. Laqitani, menemui Allah berarti artinya kita meninggal, wafat. Laqitani la tusyriku bi syai'an, engkau bertemu denganku, menghadap kepadaku, wala tusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqarabiha al-maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Bahkan dalam hadis yang lain, sepenuh langit, sepenuh bumi, Pak. Pertanyaan kita, ada nggak manusia dosanya seperti itu, Pak? Barangkali ada, tapi nggak mungkin. Kebanyakan dosa-dosanya kecil, tapi dosa-dosa yang besar apa? Nanti kita akan bahas setelah ini. Maka orang yang bertaubat itu disebutkan at-taib kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat kepada Allah itu seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan yang pertama adalah Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan apa? Allah. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa haknya Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak seorang hamba terhadap Allah? Qala, maka Mu'adz mengatakan, qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul menjawab lagi, qal haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah terhadap hambanya itu adalah, yaitu hambanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, ya, dan haknya seorang hamba atas Allah, ini haknya itu artinya hak yang diberikan oleh Allah, apa? Ketika dia sudah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, beliau mengatakan qal alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu tidak memberikan azab, tidak menghukum orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi impas, Pak. Padahal Allah nggak minta seperti itu. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis yang panjang, seandainya seluruh manusia ini beriman kepada Allah, tidak menambah kemuliaannya Allah, atau sebaliknya jika seluruh manusia ini kufur atau kafir terhadap Allah, mengingkari Allah, juga tidak mengurangi izzah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa keutamaan yang orang bertauhid itu? Yang kedua adalah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa ya Rasul orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat itu? Qala, maka Rasul menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, ya, tidak Tuhan selain Allah, khalisan, murni, jernih, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya. Ini Rahul Bukhari, hadis sahih. Jadi maksudnya apa khalisan itu, Pak? Kalimat tauhidnya la ilaha illallah itu benar-benar tidak bercampur dengan apa-apa. Jangan tahu air yang jernih, Pak, ya. Itu air jernih itu seperti itu, khalisan, khalis, ma'ul khalis, air yang jernih. Nah, kalau dikasih putih jadi creamer jadi apa, Pak? Air susu, ya. Dikasih marjan yang warna hijau ya jadi jadi apa? Itu dikasih merah-merah jadi stroke apa itu. Ini karena khalisan, tidak bercampur dengan apapun, dia jernih. Itulah tauhid kalimat la ilaha illallah. Keutamaan ketiga orang yang bertauhid adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nah, ini kalau kita melihat dalam hadis ada 70.000, saya ulang, ada 70.000 umat baginda Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab.
Kemudian sahabat bertanya, "Manhum?" Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Siapa mereka ya Rasul? Yang pertama kata Rasulullah, "Humul ladzina." Mereka itu adalah la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Nah, diruqyah di sini maksudnya dijampi-jampi, Pak. Wa la yaktawun, dan tidak berobat dengan besi atau kayu yang dipanaskan. Ini berarti berobat apa ini, Pak? Ada sakit apa ditempel dulu, ada obat dikasih pengobatan, dikasih apa namanya? Besi yang dipanaskan. Itu dilarang sama Islam. Wala yatatayyarun, yaitu tidak mengaitkan sesuatu kesialan atau nasib sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini syaratnya, Pak. Jadi 70.000 umat Nabi Muhammad dari zaman Rasul sampai akhir zaman nanti, itu bagiannya bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Kira-kira orang gawe dapat jatah apa enggak ya? 70.000 sahabat saja, ini sahabat ya. Sahabat itu jumlahnya kurang lebih 112.000. Kira-kira kebagian apa nih? Kebagian situ lumayan ya, Pak. Bighairi hisab, enggak pakai hisab, dikubur selamat, di akhirat masuk surga bighairi hisab. Langsung bidukhulin bisalamin aminin, masuk surga dengan kondisi selamat. Nah, syaratnya di wala yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun. Tidak diminta diruqyah, tidak berobat dengan besi dipanaskan, dan tidak mengait-ngaitkan kesialan dengan sesuatu, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, ini kita akan bahas sekarang lebih intinya masalah syirik. Apa syirik itu, Pak? Secara bahasa asyirku itu artinya menyamakan. Kalau dengan bahasanya musyarakah. Ya, musyarakah itu artinya menggabungkan, berkumpul. Maka syirik menurut para ulama dibagi dua, asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Ini saya contohkan sedikit saja, nggak banyak-banyak. Waktunya juga mepet ya nanti. Apa syirik yang besar contohnya? Yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah. Ini mutlak, Pak. Syirik besar berdoa kepada selain Allah. Kita tahu doa itu bagian ibadah. Ad-du'a huwal ibadah dalam hadis. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu juga intisari atau otak mukh, itu ada bahasa Arab mukh. Orang-orang Arab marah itu, Pak, mengatakan mafi mukh. Enggak punya otak. Maksudnya apa? Otaknya, Pak, intisarinya di sini. Makanya ad-du'a mukhul ibadah. Intisari ibadah itu adalah doa. Bahkan para ulama ahli fikih, imam madhab yang 4 mengatakan salat, as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Salat itu doa, Pak. Jadi makna salat sendiri artinya apa? Doa. Tidak ada makna yang lain. Makanya dalam salat mulai dari awal Allahu Akbar, takbiratul ihram itu semua doa. Doa. Makanya enggak boleh bercampur. Ya, enggak boleh diterjemahkan. Walaupun kita orang ajam bukan orang Arab. Tak boleh mentang-mentang supaya khusyuk, Pak Ustaz. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ora perlu, Pak. Tak perlu terjemahkan. Karena apa? Tuntunannya harus, namanya ibadah itu harus ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam ayat Surat Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu mimman da'a ilallah." Siapa orang, kata Allah, yang lebih sesat? Nah, ini bahasanya Allah mengatakan adallu, orang yang lebih sesat mimman da'a ilallah, yaitu siapa-siapa orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini katakan orang sesat, minta ke kuburan. Nah, ini sering sekali kita melihat, Pak. Jadi tradisi, maka sekali digalakkan. Pak, wisata, Pak, supaya apa banyak yang datang. Kayak kemarin di Payangan gitu, diadakan apa ritual-ritual seperti itu. Doa, minta pesugihan kok nang laut. Ya, Pak ya? Minta pesugihan kok nang dukun. Lho dukune ora sugih. Betul, Pak? Ada dukun yang kaya, Pak?
Ada Ustaz, Ki Joko Bodo kan. Disebut orang pinter karena yang datang orang goblok. Ya kan? Orang pinter disebut orang pinter karena yang datang orang bodoh, Pak. Walaupun dia profesor doktor. Ya, S1, S2, S3, S-teler sekalipun. Datang ke orang pinter tujuannya untuk entar lagi mau pilek. Bentar lagi mau pilkades, bentar lagi mau buka warung, bentar lagi mau buka ini, buka itu. Ternyata apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi seperti itu, Pak. Makanya kita katakan dalam salat, qul inna sholati. Katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, persembahanku, sesembahanku. Persembahan apa maksudnya di sini? Pengorbanan, penyembelihanku atau ibadahku. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi Rabbil, lillah, hanya untuk siapa? Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Makanya dikatakan kita tidak boleh menyembelih binatang li ghairillah, untuk selain Allah. Maka disebutkan dalam hadis, la'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, barang siapa orang yang menyembelih selain untuk Allah. Maka dikatakan dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Lihat kalimatnya nyambung, Pak. Fasholli, salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Jadi salat sama menyembelih untuk siapa? Li rabbika, untuk siapa itu? Tuhanmu, yaitu siapa? Allah. Nah, ini, Pak. Maka disebutkan, pernah dengar, Pak, ada cerita dalam hadis ini, mungkin belum disampaikan ya, tentang dua orang laki-laki yang masuk surga dan masuk neraka karena dzubab. Dzubab itu artinya apa itu? Laler. Apa laler itu, Pak? Bahasa Indonesia apa? Lalat. Nah, bahasa kita laler ya. Ada di sini disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan yaitu dakhala rajulun nara fi dzubabin. Ini Imam Al-Bukhari mengatakan bab tentang dakhala rajul an-nara fi dzubabin. Seorang laki-laki yang masuk neraka fi dzubabin karena lalat. Wa dakhala rajulul jannata fi dzubabin, dan juga seorang laki-laki masuk surga karena dzubab, karena lalat tadi. Qalu, sahabat bertanya, kok ada ya orang masuk surga, masuk neraka karena lalat? Ini apa sebabnya? Bertanya para sahabat, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Kok bisa terjadi begitu? Maka kata Rasulullah, bercerita Rasulullah kepada para sahabat, marra rajulani ala qaumin lahum asanamun. Berjalanlah dua orang laki-laki terhadap sebuah kaum, suatu kaum, lahum sonamun, dan kaum itu mempunyai sonam. Sonam itu berhala. Jadi ada berhala di kampung itu, Pak, atau di negeri itu. Tidak boleh orang melewati kampung itu kecuali ngasih persembahan kepada sonam tadi. Kemudian hatta yuqarribu lahu syai'a, sampai seseorang itu mendekatkan atau memberikan sesajen, ya, atau persembahan sesuatu kepada itu. Kemudian dia memanggil satu orang pertama tadi, Pak. Apa kata pemuka kaum tadi? Mengatakan qarrib, berikan sesajen, berikan persembahan. Yang pertama mengatakan ma uqarrib, saya tidak mau ngasih sesajen, saya tidak mau ngasih persembahan. Fadaraba unuqahu, maka laki-laki yang pertama itu dipukul lehernya, maksudnya dipenggal, Pak, dibunuh maksudnya. Fadaraba unuqahu fadakhalal jannah, maka laki-laki yang pertama itu masuk surga. Wa qalu lil akhar, dan berkata sebagian ya orang-orang kampung tadi kepada yang satunya lagi, qarrib, katanya, ayo kasih sesembahan supaya kamu selamat, katanya. Dia mengatakan ma indi syai', aku tidak punya apa-apa, li uqarrib, saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan. Qalu, mereka orang-orang kampung mengatakan qarrib walau dzubaban, ya, kasih persembahan walaupun itu hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia mencari itu, Pak, mencari apa? Dzubab, mencari lalat tadi. Fakhalla sabilahu, ya, sampai dia mencari di mana-mana, dapat, Pak. Kemudian dibunuh dan dikasihkan di sesajennya, dijadikan sesajen. Maka orang tersebut mengatakan, Rasul mengatakan fadakhalan nar, orang yang kedua tadi dipastikan dia masuk neraka. Ini ngeri, Pak, sepele, Pak.
Kalau lalat saja, laler saja yang binatang kecil menjijikkan itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga atau neraka, apalagi nyembelih pitik, Pak. Apalagi nyembelih kambing, apalagi nyembelih sapi, nyembelih kerbau. Digawa nang petik laut nang puger ya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Ini kita hati-hati ini. Betul-betul waspada kita. Anak-anak istri kita, cucu-cucu kita, Pak, betul-betul diingatkan masalah kesyirikan, luar biasa. Nanti akan datang orang tuh apa ya? Memperindah, yuzayyin. Syaitan tuh memperindah ibadah. Oh, enggak apa-apa, wong kita cuma meramaikan kok. Wong kita cuma sekedar ini kok. Ini ada tradisi. Naudzubillah, hati-hati, ini kesyirikan besar. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, contoh yang lain setelah doa masalah doa sama sesembahan. Yang ketiga adalah pergi ke dukun. Ini maka kesyirikan itu menghancurkan seluruh ibadah, Pak. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, umroh haji kita hilang, musnah. Mana dalilnya, Ustaz? Surat di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta, kata Allah, jika kamu membuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka seluruh amalmu akan hilang. La yahbatanna itu hilang, musnah. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Jadi jenengan nanti datang ke akhirat, deposit amalannya itu hilang, Pak. Jenengan punya ATM tabungannya murah-murah entek. Pertama didelok, aku koyo sedekah wae, ternyata apa? Didelok habis. Kenapa? Syiriknya. Bahas masalah kecil saja. Kemudian apa? Kata Rasulullah, man ataka hinan au arrafan. Barang siapa yang datang ke sebuah dukun, ke seorang dukun, au arrafan, peramal, fasaddaqa bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang disampaikan itu, laqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah mengkufuri, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu maknanya Al-Qur'an. Nah, salah satu mendatangi dukun sekarang nggak perlu datang ke rumah dukun, Pak. Salah satu datang ke peramal, nggak perlu datang ke peramal. Jenengan nonton YouTube acara masalah dukun, ramalan, jenengan sudah datang kepada dukun. Delok tok nang YouTube nih, ada acara itu, Pak. Kemudian hatinya kok bergetar. Lairit kemis kliwon, rezekinya lancar. Jenengan, ya aku lancar ya. Apa yang terjadi? Dia membenarkan, Pak. Ada dua hadisnya nih. Yang pertama dia kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau cuma nonton tok, nonton saja nih, enggak mempercayai, menonton saja, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari 40. Hati-hati nih, Pak. Ndelok di YouTube, cuma ndelok Pak Ustaz, ndelok. Di televisi acara perdukunan. Apa misalkan kaya acara apa, Pak? Misalkan yang Maerot lain, Pak. Itu kan nonton itu. Acara-acara misalkan apa istilahnya itu yang sekarang itu? Yang di ilusionis, Mbak Gimbal. Ini hati-hati, Pak. Nonton saja kita lam tuqbal salatahu arba'ina. Maka hindari syirik itu, Pak, sejauhnya. Kalau ada acara syirik wes enggak usah nonton. Di televisi ganti channel. Bener, Pak. Nonton saja, apalagi kalau kita, bener juga ya. Lah kan. Malah sekarang anak-anak 40 hari 40 malam. Apalagi anak-anak kita sekarang tuh seneng ngacara bintang, ramalan bintang, zodiak, Pak. Lahirnya kalau bulan apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini bintangnya Leo, Sagittarius, Pisces, Taurus. Kok tahu, Pak Ustadz? Baca saya, Pak. Baca juga bagaimana? Biar tahu saya, Pak. Tapi saya nggak percaya. Angka baiknya 5, asmara menggebu-gebu, pret. Naudzubillah, Pak. Loh ini kok dipercaya, Pak? Dipercaya. Ya, laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini naudzubillah min dzalik. Maka apa hukumnya, Pak Ustaz? Hukumnya orang yang menjadi dukun ini salah satunya haddun itu hukumannya dorbatus saifi. Dorbatun bisaif, dipukul dengan pedang, maksudnya mau dipenggal. Di zaman Rasul terjadi ada yang sudah masuk Islam tapi dia dukun, Pak. Jadi dukun. Akhirnya apa? Hukumannya hadnya apa? Dorbatun bisaif, dipenggal lehernya. Coba kalau kayak gitu entek iki wong sak Jawa. Wilayah Wuluwanto iki dukun wae wae.
dipanggil, dia sensus, wah ada 30 orang Pak. Nah ini bahaya nih Pak. Kalau diterapkan habis di dukun-dukun ini. Ya. Terus yang terakhir tentang syirik kecil, ini harus saya bahas juga. Syirik kecil yang pertama adalah ar-riya. Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Rasulullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti di antara kalian sering terjadi di antara kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Fasa'alu, sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ar-riya, yaitu pamer amalan supaya pengen dilihat. Nah, amalannya orang akhir zaman Pak, bantu dikit minta di blow up, wah itu syuting, atau umroh, selfie, diupload di Facebook, Twitter, Instagram, ya kan? Naudzubillah, baca Quran, alhamdulillah sudah khotam 30 juz. Ngapain? Ulama-ulama dulu kalau baca Quran itu Pak tersembunyi sendiri, nggak ada suaranya didengar dengan telinganya sendiri. Kalau sekarang bocor-bocoran ya. Ya untuk syiar Pak Ustadz, alhamdulillah, mudah-mudahan niatnya lurus, tidak apa-apa. Saya belajar Pak, lain kalau belajar bahasanya. Kalau kita amalan apa aja, hati-hati, jangan suka memperlihatkan. Karena antara riya, dengan ngasih bantuan donatur, donatur orang kaya ngasih sedekah, diposting di Facebook. Sini digoleki apa nih Pak? Sini digoleki like. Ya, sing akeh. Masya Allah Pak Haji, barakallah Pak Haji, sowan nang atine Pak. Lah ini senengnya hati ini hati-hati. Seneng karena dipuji, apa seneng karena apa? Tapi rata-rata senengnya, akeh sing ngelek ya, sing delok akeh. 200 ya viewer. Berarti apa? Hati-hati Pak. Istighfar yang banyak itu. Kenapa? Kita takut nanti jatuh ke sini masalah riya, syirkul asghar. Ini naudzubillah. Kemudian menurut para ulama berikutnya yang kedua adalah memakai jimat. Ini jimat masih memakai Pak. Kalau syirik besar itu ta'abbud, ibadah, nyembah kubur, nyembah gunung, laut, pohon dan sebagainya, batu. Ini memakai jimat. Maka Rasulullah, man ta'allaqa syai'an faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan, meletakkan sesuatu, faqad asyraka, maka dia telah berlaku syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat maksudnya, faqad asyraka, maka dia telah berlaku syirik. Ini sudah tahu semua. Bahkan dalam hadis yang lain, man ta'allaqa syai'an wukila alaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia adalah bertawakal, bergantung kepada barang tersebut. Kan ada orang punya cincin misalnya, ini khodami Pak, iki nolak balak, anti musibah, anti air, anti hujan, anti petir. Hujan terus lewat iki, aku lewat terang. Suatu ketika mau berangkat lali Pak, lupa cincin yang balik lagi. Sampai segitunya. Ada yang dipakai di sabuk raja-raja, tulisan-tulisan jimat-jimat, teko Mbah Yai sapa misalkan. Mau berangkat dagang saja sampai di pasar dibela-belani pulang demi ngambil apa? Jimat supaya laku penglarisnya ini. Naudzubillah min dzalik. Maka suatu ketika Nabi menegur sahabat, Pak. Ada sahabat memakai gelang. Nah, gelang ini enggak umum, makanya kalau jam tangan boleh. Zaman dulu enggak ada jam masalah. Pakai gelang. Gelangnya dari kayu sama batu-batu. Kata Rasulullah, dipegang tangannya sahabat. Mahadza, kata Rasulullah. Apa ini? Dia mengatakan, minal wahinah ya Rasulullah. Ini bagian untuk menolak sakit. Saya ini sering sakit ya Rasul, ini supaya menolak sakit. Qala, kata Rasulullah, inzi'ha, lepas. Kata Rasulullah, inzi'ha, lepas. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika. Dan seandainya kamu mati dan barang ini masih nempel di kamu, ma'aflah ta'abadan. Kamu tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Hati-hati Pak, yang pakai jimat di sabuk tuabraan mari ngono. Adalah ma'aflah ta'abadan. Tidak pernah dapat keberuntungan selama-lamanya. Hati-hati nih. Suworo uripe ini. Inzi'at, copot, ini kata Rasulullah. Fa innaka law mita, seandainya kau mati dan barang ini masih nempel di tubuhmu, ma'aflah ta'abadan. Kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Hati-hati. Yang terakhir adalah tatoyur. Ini yang sering nih, yang sering saya bahas, yang sering-sering aja terjadi. Apa tatoyur itu? At-tiyarah syirkun, kata Rasulullah. Tiyarah itu adalah mengaitkan sesuatu nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Contohnya mau nikah Pak. Saya juga pernah dulu Mas saya tanya Pak, Mas
lahirnya dinten nopo. Ini kalau ngawur mawon kalau lali Pak dino ini kemis tapi kemisnya kliwon wage pon pahe wis lali. Kemis kliwon Pak dihitung. Wah, tiba pati Mas. Ada ini yang ngomong gitu kebetulan Pak D saya sendiri Pak D saya orang Kejawen. Ya, apa katanya? Oh, ini tiba pati le. Alhamdulillah sampai detik ini saya gak mati-mati. Malah ada yang satu saudara saya juga, mana anaknya Pak D saya yang satunya, berarti misanan saya gitu. Itu perempuan. Dicari betul harinya betul. Sampai ngadep rumahnya ngadep kemana, wetonnya dicari sebagainya. 4 kali nikah, 4 kali cerai. Wah, ini pemecah rekor muri. Saya alhamdulillah dicari dibahas, "Le, tibopati," katanya. Tibopati artinya apa, Pak? Jatuh mati, gampang mati Pak ya. Karena antara weton saya sama weton calon istri waktu itu ditanya juga Pak. Itu katanya digabungkan ketemu, saya nggak paham tuh rumusnya itu. Ketemu angka berapa? Ternyata apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih ngasih saya hidup. Ya, alhamdulillah. Makanya kalau ada anak yang jenengan sama tetangganya kok pada seneng ya, omanya hadap-hadapan, ndak wani nikahnya Pak. Rumahnya ngadep ngalor, situ ngadep ngidul, ndak betul-betul. Nah, ini kalau jenengan sudah tahu anaknya udah seneng-seneng mbek tanggane wis ndang nikahno, Pak. Betul ndang nikahno. Timbang kok malah digowo ngalor ngidul masuk angin blending dhisik, Pak. Nauzubillah min dzalik ya. Ini terjadi ya. Hati-hati. Atiyarah. Kemudian ada apa lagi contohnya? Ini kepercayaan malam-malam ono burung hantu, burung gagak, iki ono mati besok. Ternyata yang ngomong begitu bukan orang tetanggane sing mati, orang sing ngomong mati duluan. Lha pernah terjadi nih, Pak. Pernah terjadi. Berarti bilangnya, wah, iki ono sing mati. Ternyata yang bilang tadi malah mati. Yang dengerin sebelahnya besok pagi loh. Ucapan di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampun tilar dunyo. Kenapa? Yang ngomong tadi malam ternyata meninggal. Nah, itu mudah-mudahan kita dijauhkan daripada syirik ini semuanya dan mudah-mudahan juga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjauhi syirik sebisa kita, semampu kita insyaallah. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akumullah khairan katsira disampaikan kepada Ustaz Abdi. Entah pagi